kami hormati Dewan Guru SD Negeri Ciputri. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam semoga senantiasa kami aturkan kepada baginda Allah Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita berkumpul dalam acara pembebasan coding dan PM. Adapun acara yang akan kita laksanakan pada hari ini, yang pertama pembukaan, yang kedua pembebasan coding, yang ketiga pembebasan PM, dan yang keempat doa dan tutup. Baik, untuk mempersingkat waktu, marilah kita buka acara pembebasan coding dan PM ini dengan membacakan bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, acara yang pertama pembukaan sudah kita laksanakan. Semoga dengan bacaan basmalah kita acara pembebasan coding dan PM berjalan dengan lancar. Amin ya rabbal alamin. Baik, acara yang kedua yaitu pembebasan coding yang akan disampaikan oleh Ibu Lia. Kepada beliau dipersilakan. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah beserta Dewan Guru semuanya yang saya banggakan. Pertama-tama saya mohon izin untuk menyampaikan mungkin materi dulu ya sebelum ke praktek, materi tentang coding dan kecerdasan artifisial. Yang mungkin ini hasil dari pelatihan coding selama kurang lebih 3 bulan ya, yang dimulai dari tanggal 14 Juli sampai tanggal 14 Oktober kemarin. Dan alhamdulillah ya, selama melaksanakan pelatihan dari mulai OJT 1 ya sampai IN 2, alhamdulillah berjalan dengan lancar. Dan mungkin banyak sekali pengalaman yang saya dapatkan, juga ilmu-ilmu ya yang saya dapatkan dari hasil dunia. Nah mungkin dalam pelatihan coding itu terdapat 5 modul yang mungkin saya akan ringkas ya, mungkin yang inti-intinya saja. Sebelumnya apa Ibu semuanya sudah ada yang tahu apa itu coding? Menurut pikiran Ibu semuanya coding itu apa? Program proses perintah ya seperti itu. Coding itu berhubungan dengan aplikasi. Nah di sini saya akan memaparkan tentang coding dan kecerdasan artifisial untuk fase C ya, kelas 5 sampai 6. Sebelumnya rasional dan pendahuluan kompleks global, yaitu mata pelajaran KKA diintegrasikan untuk merespon tantangan era digital dan rencana pembangunan jangka panjang yang fokus pada sumber daya manusia unggul. Tujuan utama coding adalah bertujuan untuk mengasah keterampilan abad ke-21 ya, seperti berpikir kritis, kreativitas, dan pemecahan masalah. Manfaat dari pembelajaran coding selain meningkatkan sumber daya manusia, KKA juga mendukung ekonomi berkelanjutan, mendorong inovasi teknologi, memperkuat pemerataan akses pendidikan berkualitas, dan menjaga identitas nasional melalui teknologi. Pendekatannya yaitu pembelajaran KKA tidak hanya berfokus pada kompetensi teknis, tetapi juga pengembangan karakter. Seperti beriman, anak dilatih untuk beriman, yaitu yang kunci utama ya, anak itu
fondasi utama untuk anak-anak kita, anak-anak didik kita. Kemudian anak berlatih kritis, kreatif, kolaboratif, dan juga mandiri. Tujuan Mapel KKA yaitu untuk peserta didik. Yang pertama, terampil berpikir komputasional untuk menciptakan solusi yang logis, sistematis, kritis, dan kreatif. Kemudian anak dilatih cakap dan bijak sebagai warga masyarakat digital yang literat, produktif, beretika, aman, dan bertanggung jawab. Terampil mengelola dan memanfaatkan data, terampil berkarya, yaitu nanti membuat program melalui proses coding dan pemanfaatan KKA. Karakteristik pembelajaran KKA, yang pertama etika, ya, keadaban. Etika dalam menggunakan berbagai macam kecerdasan artifisial, ya, yang mungkin sekarang banyak aplikasi-aplikasi yang anak sudah tidak asing lagi menggunakannya seperti TikTok, ya, terus game-game, Facebook, ya, yang seperti itu. Nah, anak itu harus paham apa etika untuk menggunakan aplikasinya. Kemudian konseptual dan internet basis, lager, unplug, human centered, kompetensi pradasar, ya. Elemen mata pelajaran KKA yaitu yang pertama berpikir komputasional, literasi digital, literasi dan etika KA, pemanfaatan dan pengembangan KA, kemudian algoritma pemrograman, dan analisis data. Konsep keilmuan coding dan implementasinya. Coding adalah subaktivitas dalam pemrograman, proses mengonversi ide atau solusi menjadi instruksi, ya, yang dapat dipahami komputer menggunakan bahasa pemrograman. Apa itu pemrograman? Yaitu keseluruhan siklus pengembangan perangkat lunak mencakup perencanaan, analisis, desain, implementasi coding. Kemudian pengujian hingga pemeliharaan sistem. Metode pembelajarannya yaitu coding dapat diajarkan melalui metode flag, ya. Misalkan Scratch atau Python, ya, itu adalah aplikasi yang menggunakan metode flag, ya. Kemudian ada juga dengan metode unplug, misalnya permainan kartu atau simulasi, ya. Jadi intinya pembelajaran coding itu bisa menggunakan dua metode. Yang pertama metode flag itu yaitu menggunakan perangkat seperti komputer, internet, ya. Berhubung mungkin di sekolah kita belum lengkap, ya, perangkat yang menunjang pembelajaran coding. Nah, mungkin bisa dilakukan dengan metode unplug, ya, yaitu bisa menggunakan kartu atau permainan, ya, anak menjadi robot. KA atau kecerdasan artifisial adalah kemampuan sistem menginterpretasikan data eksternal secara akurat, belajar dari data tersebut, dan menerapkan pembelajaran itu untuk mencapai tujuan atau menyelesaikan tugas. KA mencakup berbagai pendekatan. Yang paling umum adalah machine learning, ya, yaitu pembelajaran mesin yang memungkinkan sistem belajar dari data, dan deep learning, yaitu pembelajaran mendalam yang menggunakan jaringan syarat tujuan. KA dibedakan menjadi KA sempit, narrow AI, ya, yaitu KA sempit yang dirancang untuk tugas spesifik, dan general AI atau KA umum yang memiliki kapasitas belajar beragam seperti manusia. Adapun prinsip-prinsip berpikir komputasional yang pertama yaitu dekomposisi, ya. Dekomposisi adalah memecah masalah kompleks menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan lebih mudah dikelola. Contohnya, misalkan anak itu berpikir atau bekerja, misalkan anak itu belajar, ya,
merancang pesta ulang tahunnya misalkan ya. Kan itu mungkin bagi anak itu sangat susah ya, sangat rumit, masalah yang cukup lumayan besar, harus melibatkan berbagai macam aspek ya. Nah, anak itu harus bisa memecahkan masalah ya, dari asalnya besar menjadi bagian-bagian yang sangat kecil. Misalkan anak satu membagi siapa yang memegang misalkan tugas untuk membuat surat undangan misalkan. Nah, kemudian setelah membuat undangan, anak juga yang kedua yaitu misalkan menyiapkan konsumsi ya untuk tamu undangan. Nah, jadi anak-anak itu harus bisa memecah masalah besar menjadi bagian-bagian yang sangat kecil. Kemudian yang kedua, pengenalan pola atau mengidentifikasi kesamaan atau pola dalam berbagai permasalahan untuk menemukan solusi yang dapat diterapkan kembali. Contohnya menebak pola angka atau bentuk. Yang ketiga, abstraksi, yaitu menyaring informasi yang tidak relevan dan hanya fokus pada bagian penting untuk menyelesaikan masalah. Misalkan ya, anak mau berangkat ke sekolah ya, kan anak itu harus melewati jalan ya, bahkan rumah-rumah. Nah, anak itu harus bisa berpikir bagaimana caranya supaya anak itu bisa sampai ke sekolah tanpa adanya gangguan, bahkan tanpa adanya dia terlambat gitu. Jadi si anak itu pas jalannya jangan mampir dulu ke rumah siapa, teman-teman. Jadi harus fokus ya, fokus dan pada tujuannya untuk pergi ke sekolah. Nah, itu ada dalam abstraksi ya. Kemudian yang keempat, berpikir algoritma, yaitu menyusun langkah-langkah instruksi atau prosedur yang sistematis untuk menyelesaikan suatu masalah. Contoh aktivitasnya yaitu mengurutkan instruksi acak, membuat roti lapis ya, atau kemarin mungkin yang sudah saya coba di kelas dalam pembelajaran, anak disuruh membuat kata konsep berpikir komputasional ya dalam masalah seperti menyiapkan tas sekolah. Yang pertama, anak itu menyiapkan tas pada malam hari, misalkan ya, anak itu menyiapkan tas. Kemudian yang kedua, memilah buku atau memilih buku mata pelajaran yang akan besok dipelajari ya. Kemudian selanjutnya yang ketiga, anak itu menyimpan tas di tempat yang mudah dijangkau, seperti itu ya. Jadi proses itu terus dilaksanakan secara berulang yang menjadi algoritma anak itu ya untuk berangkat ke sekolah tanpa ada terlambat gitu ya. Kemudian di sini ada yang dalam coding ada mesin cerdas dan mesin non cerdas. Mesin cerdas yaitu dapat belajar dari pengalaman, beradaptasi dengan kondisi baru, dan mengambil keputusan sendiri berdasarkan data. Contohnya asisten virtual, chatbot layanan pelanggan, dan mobil otonom ya. Atau mungkin yang kita sudah tahu sekarang ada mesin buat membersihkan rumah ya, ada robot mesin. Nah, itu merupakan salah satu kecerdasan artifisial yang disebut dengan mesin cerdas. Kita tinggal mencet tombol, mesin itu membersihkan ruangan sendiri ya, tanpa kita harus capek ngepel. Nah, itu contoh pemanfaatan mesin cerdas ya. Kemudian ada juga mesin non cerdas, yaitu hanya bekerja sesuai instruksi yang diprogram, tidak bisa beradaptasi dan memerlukan investasi manusia untuk setiap keputusan. Contoh kan tadi kalau mesin cerdas itu robot pembersih ruangan. Nah, contoh dari mesin non cerdas misalkan kalkulator. Nah, kalkulator kan harus menunggu instruksi kita ya untuk
Misalkan menjumlahkan angka-angka, kita sendiri yang memencet tombol angkanya ya. Atau misalkan itu kipas angin. Nah, untuk menghidupkannya kita sendiri yang harus berjalan ya, menyalakan atau memencet tombol on off ya. Kemudian mesin cuci, nah itu masih termasuk mesin yang cerdas ya. Kemudian remote TV. Macam-macam kecerdasan artifisial yaitu ada NLP. NLP itu yaitu salah satu kecerdasan artifisial yang memungkinkan komputer memahami atau menginterpretasikan dan menghasilkan bahasa baik lisan maupun tulisan ya. Contohnya misalkan penerjemah otomatis ya, Google Translate dari bahasa Indonesia bisa diubah menjadi bahasa Inggris misalkan ya. Nah, itu. Kemudian yang kedua speech recognition ya, yaitu pengenalan suara. Kemudian image recognition ya, yaitu pengenalan gambar. Autonomous agen otonom, deteksi afektif, data mining for prediction, aktivitas KA generatif. Nah, cara kerja kecerdasan artifisial yaitu yang pertama yaitu memasukkan data. KA membutuhkan informasi seperti teks, gambar, angka untuk dipelajari. Semakin banyak dan beragam datanya, semakin akurat KA tersebut. Kemudian yang kedua yaitu proses, yaitu pelatihan model, yaitu otak buatan menggunakan teknik MLD, machine learning atau deep learning yang untuk mempelajari dan menemukan pola di dalam data. Kemudian luaran, prediksi, dan output. Setelah dilatih, model dapat memberikan hasil berupa prediksi, keputusan, saran, atau karya baru. Jika hasilnya salah, model akan dilatih lebih lanjut. Itu cara kerja kecerdasan artifisial. Contoh dalam kehidupan sehari, misalkan dalam input ada baju kotor, misalnya kita mau mencuci pakaian ya, inputnya apa? Yaitu ada baju kotornya, ada deterjennya, ada airnya. Nah, itu merupakan input. Kemudian prosesnya apa? Yaitu mencuci, membilas, kemudian mengeringkan. Output itu hasilnya apa dari proses mencuci itu? Yaitu baju menjadi bersih dan setelah dijemur baju menjadi kering. Limitasi kecerdasan artifisial memiliki keterbatasan fundamental yang penting untuk disadari. Yang pertama yaitu ketergantungan pada data. Kedua yaitu kurangnya pemahaman konseptual. Yang ketiga meniru bukan merasakan ya. Karena KA itu bukan manusia ya, walaupun sepintar-pintarnya teknologi tetap lebih pintar manusia gitu, dan bukan manusia. KA itu tidak memiliki perasaan, sedangkan kita memiliki perasaan ya. Jadi ada juga kelemahan-kelemahan yang terjadi di KA ya. KA juga membutuhkan pengawasan manusia. KA khususnya KA generatif membawa perubahan signifikan dalam kehidupan. Manfaatnya termasuk mempercepat pekerjaan dan personalisasi layanan. Masalah ketidakjujuran akademik jika disalahgunakan. Etika kecerdasan artifisial bagian ini membahas pentingnya penggunaan KA secara bertanggung jawab. Prinsip-prinsip penggunaan KA secara bertanggung jawab yaitu transparansi, kemudian keadilan dan keterwakilan, privasi dan keamanan data, akuntabilitas, keandalan dan keamanan, kemudian manfaat sosial dan kesejahteraan. Manfaat dari kecerdasan artifisial yaitu kemampuan komputer atau mesin berpikir dan belajar seperti manusia.
Fungsinya yaitu membantu manusia melakukan pekerjaan dengan lebih cepat, mudah, dan efisien. KA juga mempermudah dalam bidang pendidikan, hiburan, kemudian transportasi, kesehatan, dan keamanan. Tantangan dan strategis, tantangannya yaitu ada tantangan teknis, yaitu kebutuhan data, keterbatasan akses, dan sumber daya manusia, kemudian keamanan data. Itu tantangan dari KA ya. Kemudian tantangan etiknya apa? Yaitu plagiarisme ya, kemudian miskonsepsi dan hoax, banyak hoax ya sekarang. Kemudian diskriminasi, pelanggaran privasi. Kemudian tantangan sosialnya apa? Yaitu sekarang banyak sekali penyebaran hoax ya, yang mungkin kita bisa terpengaruh dengan berita-berita yang belum tentu kebenarannya ya. Kemudian ketimpangan akses dan edukasi masyarakatnya. Strategi mengatasi tantangannya yaitu satu, penerapan regulasi dan kebijakan. Kedua, pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kesiapan peserta didik menghadapi era digital. Ketiga, penggunaan kompetensi literasi digital agar dapat menggunakan KA secara bertanggung jawab. Sudah ya. Baik Ibu, mungkin itu materi yang saya ringkas dari modul 1 sampai 5. Sekarang izin saya menjelaskan tentang aplikasi-aplikasi yang tadi sudah dikirim di grup WA ya. Wahyu paspor. Nah, di sini ada link pembelajaran coding keluarga, ada link Canva, ada coding dasar, ada Blockly, ada Scratch Junior, ada Scratch umum ya. Kemudian ada juga pembuatan RPP-nya, linknya udah lengkap. Kita buka chat GPT dulu ya, dibuka gak? Kita coba buat kita kan kelas bisa digunakan untuk menghias kelas ya, misalkan membuat pamflet ya. Kita bisa menulis dengan tangan kita sendiri. Kemudian di sini ini aplikasi ChatGPT. Melalui aplikasi ini kita bisa membuat pamflet, bisa juga membuat RPP ya. Misalkan perintahnya buatkan RPP atau coding yang dengan buatkan RPP novel coding fase C ya, dan berintegritas dengan pelajaran IPAS. Dan di sini akan langsung keluar ya, ada topiknya, alokasi waktu, mapelnya, mapel model pembelajarannya apa, ini lengkap. Jadi kita tidak usah berpikir sendiri ya.
ChatGPT ini bisa dimanfaatkan untuk kita proses pembelajaran atau membuat proses pembelajaran lebih mudah ya. Nah, lengkap dengan tujuan pembelajarannya apa, sudah kita tidak perlu berpikir sendiri, sudah muncul tujuan pembelajarannya setelah mengikuti pembelajaran peserta didik diharapkan apa ya. Kemudian komunikasi dasarnya ini langkah pembelajaran kegiatan inti. Nah, seperti itu ya. Kemudian kita bisa mendownloadnya. Misalkan membuat versi Word atau menambahkan LKPD ya. Kemudian selain membuat RPP, kita juga bisa membuat pamflet ya atau poster dari ChatGPT. Misalkan kita menulis 7 kebiasaan saat anak satu apa? Bangun cepat ya, bangun cepat. Kedua, beribadah ya. Ketiga, berolahraga. Keempat, nah ini Bu, bisa dilihat ya, kita hanya dengan menggunakan atau menulis tangan dengan tangan kita sendiri 7 kebiasaan anak Indonesia hebat ya. Yang pertama yaitu bangun pagi, kedua beribadah, ketiga berolahraga, 4 makan bergizi, 5 tekun belajar, 6 bermasyarakat, dan 7 tidur cepat ya. Kemudian kita buka aplikasi ChatGPT-nya, kemudian dipoto. Coba buka aplikasi ChatGPT.
kita masukkan ya hasil tangan kita nanti dipoto dulu, kemudian kita masukkan ke aplikasi ChatGPT. Terus kita buat prompt-nya atau perintahnya, yaitu misalkan buatkan gambar ini menjadi poster yang menarik lengkap dengan gambarnya. Loadingnya Bu. Terus selain membuat poster, Ibu juga bisa membuat misalkan memoto produk-produk apa ya untuk penjualan, jadi bisa lebih cantik atau estetik gitu. Ini hasilnya. Nah, kita sebelum keluar gambarnya, kita kesini dulu ya Ibu. Di sini ada aplikasi Gamma ya. Aplikasi Gamma itu nah, ini ada Gamma app. Ini aplikasi, misalkan Ibu mau membuat presentasi ya. Biasanya kita kan membuat di aplikasi Canva, kita membuat sendiri, merancang sendiri, menulis sendiri ya. Nah, di aplikasi Gamma ini kita cukup memasukkan materinya aja, misalkan materi yang sudah kita buat atau RPP yang sudah kita download dari tadi ChatGPT ya, dari ChatGPT misalkan. Nah, kita bisa membuatnya ini ya. Nah ini kalau membuat sendiri, nah kita bisa dari RPP tadi yang sudah di-download dari ChatGPT, kita bisa mengimportnya ke Gamma ya. Di sini ada unggah file, misalkan tugas tutorial gitu. Kita akan membuatnya untuk presentasi kan. Kita pilih presentasi, kemudian lanjutkan. Kontennya kita buat secara ringkas saja ya. Ini kan data yang tadi dimasukkan ya. Kemudian Ibu mau membuat berapa slide, misalkan 4 slide ya. Kita pilih 5 slide, kita kemudian buat, harus bayarnya. Habis itu sesi gratisnya. Kalau kemarin bisa ya seperti itu Ibu, jadi langsung bahkan untuk presentasinya buat otomatis, jadi kita tidak usah merancang sendiri gitu ya. Contohnya ini yang sudah dibuat. Nah ini ya, contoh ini kemarin yang sudah saya buat dalam pelatihan.
sudah kita, nah seperti ini ya, jadi lengkap dengan gambar-gambarnya untuk presentasi. Jadi mudah Ibu, kita tidak usah berpikir lagi membuat RPP-nya melalui ChatGPT, kemudian di-download. Setelah di-download kita masukkan ke aplikasi Gamma, untuk presentasinya sudah otomatis ya. Kita tanpa capek-capek, jadi mempermudah pekerjaan kita. Nah itu aplikasi Gamma. Kemudian saya akan memperkenalkan aplikasi Suno ya. Ada yang tahu Suno itu untuk apa? Nah ini tadi sudah keluar ya Ibu, poster yang tadi kita buat dengan tulisan tangan. Kita uploadkan ke aplikasi ChatGPT. Hasilnya ini 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Ada tulisannya, dilengkapi dengan gambarnya. Sudah jadi sebuah poster ya. Kita bisa download, kemudian print dan pajang di kelas kita masing-masing. Seperti itu. Oh, kita harus buat akun dulu ya Bu. Misalkan bisa ya Ibu, jadi harus connect sama HP. HP-nya jangkau. Ya udah sedikit poinnya Bu, bisa lihat ini gitu. Nah dari aplikasi ChatGPT misalkan kita juga bisa membuat lagu. Misalkan buatkan lagu tentang SDN oh iya, buatkan lagu. Kemarin yang pernah saya kirim di grup ya Ibu, contohnya seperti itu. Nah ini keluar lirik-liriknya ya, tanpa kita harus berpikir liriknya seperti apa. Ya tinggal kita sesuaikan saja dengan
Perintahnya lebih lengkap lagi, memasukkan visi misi kita pasti akan lebih. Jadi kita juga bisa itu rombong ya. Kalau bacanya belum ada ya. Nah ini ya liriknya ada berapa bait. Kita copy paste. Nah setelah di copy paste tadi dimasukkan ke aplikasi Suno. Suruh khusus musik. Ya khusus musik. Nanti kita bisa memilih mau suara laki-laki atau suara perempuan. Terus genrenya mau apa gitu ya. Kemudian yang mungkin seperti itu ya Ibu Bapak, itu hanya sebagian aplikasi yang saya pelajari. Kurang lebihnya mungkin nanti kita bisa sharing secara langsung. Cukup sekian mungkin presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada yang kurang mengerti atau kurang berkenan, mohon dimaklumi ya. Cukup sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya kita kasih tepuk tangan dulu terima kasih kepada Ibu Lia Nuriani yang melakukan penjelasan tentang pembelajaran coding dan KA, yang dimana pembelajaran coding dan KA itu bermanfaat sekali untuk kita, terutama ya dalam KBM kita ataupun kebutuhan kita, dimana ada apa ya, dalam KBM itu ada dua metode yang digunakan. Inti-inti dari pemaparan coding data itu, yang pertama ada metode plug dan yang kedua ada metode unplug. Nah itu bisa digunakan untuk pembelajaran kita di kelas, supaya pembelajaran kita itu tidak monoton, tidak hanya ceramah saja, ya lebih inovatif lagi, supaya anak-anak merasa pembelajaran itu menyenangkan sesuai dengan pendekatan pembelajaran kita sekarang, yaitu pembelajaran mendalam. Itu anak harus belajar menyenangkan, begitu ya ibu-ibu ya. Nah namun metode plug itu menggunakan internet ya, bisa lebih seru mungkin ya. Ataupun kalau terkendala dengan internet, kita bisa memilih metode yang kedua, yaitu unplug, supaya pembelajaran kita lebih seru lagi, menyenangkan lagi. Kita bisa menggunakan permainan yang bisa kita gunakan dalam pembelajaran, permainan seperti kartu atau apa gitu ya, kita bisa gunakan. Alhamdulillah lagi dari pemaparan Julia ini, Masya Allah, kita bisa mengenal beberapa aplikasi seperti AI, kecerdasan tadi itu kecerdasan artifisial ya. Nah, kita bisa menggunakan AI, kita bisa menggunakan Gemini, kita bisa menggunakan ChatGPT ya. Itu berguna sekali untuk kita sebagai pendidik ya. Kita sangat sekali membutuhkan RPP, membutuhkan berbagai administrasi kita. Insya Allah dengan aplikasi itu kita bisa menggunakannya. Mungkin intisarinya atau kesimpulannya seperti itu ya. Pembelajaran coding dan itu bisa digunakan dalam pembelajaran dan bisa dimanfaatkan oleh kita sebagai pendidik. Baik Ibu, kita menginjak kepada acara yang ketiga, yaitu pembahasan PM